Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah malam ini insya Allah adalah malam pertama di bulan Ramadan kita. Akhirnya Allah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan ini adalah nikmat yang tidak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita terbiasa mensyukuri nikmat materi, ketika Allah kasih kita pekerjaan, ketika Allah kasih kita keuntungan dalam dagang, bisnis, ketika Allah kasih kita rezeki, sesungguhnya Ramadan itu lebih berharga daripada uang ataupun materi emas dan perak, bahkan jika emas dan perak itu sebesar dunia dan seisinya. Kalau kita mensyukuri nikmat diberikan kebahagiaan keluarga, mensyukuri nikmat akhirnya diterima setelah beberapa kali ditolak misalnya. Mensyukuri nikmat bisa punya anak setelah beberapa tahun menunggu. Mensyukuri nikmat dikasih keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Maka sesungguhnya Ramadan lebih berharga daripada nikmat keluarga. Apapun bentuk nikmat dunia yang kita rasain, sesungguhnya nikmat Ramadan itu lebih besar dan lebih layak untuk kita syukuri. Seandainya kita mengerti. Makanya setiap datang bulan Ramadan, tidak ada yang gembira terhadapnya kecuali di dalam hati mereka ada iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Cuman orang beriman yang akan menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala, labbaika ya Rabbi wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu ya Rabbi, segala kebaikan dan kebahagiaan itu ada di sisimu. Jadi ketika Allah memanggil kita dalam bahasa Al-Quran dengan kalimat panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka berarti Allah memanggil orang-orang yang di dalam hatinya ada iman. Sehingga Nabi bersabda, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Tetap landasannya adalah iman. Sehingga tidak mungkin ada orang yang bahagia terhadap Ramadan kecuali di dalam hatinya ada iman. Makin besar bahagianya, makin besar imannya. Makin lama bahagianya, makin istiqomah keimanannya. Makin lama bahagianya sampai akhir Ramadan dan ditutup dengan kesedihan karena perpisahan dengan Ramadan, makin benar dan makin sejati imannya. Jadi bisa dibilang kebahagiaan kita terhadap datangnya bulan Ramadan adalah salah satu di antara ekspresi iman. Bukan karena buka puasanya, bukan karena udah pada beli makanan-makanan untuk 1 bulan, bukan karena hal-hal yang sifatnya lebih kepada kebahagiaan duniawi, tapi karena ibadahnya, malam-malamnya yang berkah, siang-siangnya yang penuh dengan kebaikan. Karena itulah orang beriman berbahagia. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang pada malam ini adalah termasuk orang-orang yang bahagia dengan kedatangan Ramadan. Dan ekspresi kebahagiaan kita adalah dengan berbondong-bondong mendatangi masjid untuk sholat tarawih berjamaah. Dibuka dengan sholat maghrib berjamaah, karena tadi maghrib dimulainya tanggal pertama dalam Islam itu dimulai dari maghrib. Jadi mudah-mudahan kalau malam ini dan insya Allah malam ini malam pertama Ramadan kita buka dengan sholat maghrib berjamaah, kemudian tarawih berjamaah dan insya Allah istiqomah sampai akhir Ramadan, bahkan seumur hidup seperti itu insya Allah. Jadi alhamdulillah terhadap nikmat Ramadan yang Allah berikan untuk kita tahun ini. Karena berarti ketika kita ketemu Ramadan, kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk upgrade, untuk bisa jadi lebih tinggi derajatnya, levelnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kedua juga saya bersyukur secara pribadi setelah sekian lama tidak menyampaikan tausiah dalam halaqah Rabu malam di Masjid Al-Latif. Akhirnya qadarullah sekarang kesampaian lagi nih, karena dakwah ini berawal dari tempat yang mulia ini. 3 tahun yang lalu
Bahkan sebetulnya 11 tahun yang lalu dakwah pemuda hijrah secara khusus, teman-teman Bandung secara umum berawal dari Masjid Al-Latif yang berkah. Mudah-mudahan Masjid Al-Latif ini selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan keberkahan, sehingga dengan keberkahan itu bertambah kemakmurannya, bertambah jamaahnya, dan bertambah manfaatnya buat kaum muslimin. Terus terima kasih buat semua teman-teman yang udah hadir, yang udah berdesak-desakan, yang sudah mencari tempat parkir mungkin susah. Mudah-mudahan semua jerih payah teman-teman di malam Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebagian ulama mengumpamakan Ramadan itu dengan siyahah, dengan traveling. Siyahatul mu'min asyam, kata sebagian ulama. Travelingnya orang beriman itu adalah puasa Ramadan. Jadi ada ulama atau sebagian ulama menganalogikan puasa Ramadan itu dengan analogi traveling. Dan ini kayaknya kita banget nih. Kenapa saya ngambil angle ini? Karena saya senang traveling. Kayaknya lebih bisa menjiwai gitu. Kalau kita umpamakan Ramadan itu dengan sebuah traveling, coba kita cari tahu dulu gimana sih caranya kita bisa dapat trip yang penuh dengan kesan. Kita bisa enjoy dengan sebuah traveling yang kita lakuin. Kita bisa have fun ketika lagi traveling. Apa sih yang buat kita ngerasa bahagia ketika lagi traveling? Apa yang kita lakuin supaya traveling kita itu berkualitas? Apa yang kita lakuin supaya ketika kita have trip, ketika kita ngelakuin traveling itu kita bisa enjoy banget. Nih kalau analoginya dengan siyahatu al-mu'min, travelingnya orang yang beriman. Yang pertama, kalau kita pengen traveling itu biasanya kita akan coba milih travel agent mana yang kita bakalan pakai jasanya. Sama kayak orang umroh tuh kan banyak banget tuh iklan-iklan umroh tuh. Kita bakalan membanding-bandingkan itinerary-nya, program-programnya, pembimbingnya siapa, terus juga fasilitasnya apa aja, sampai rate-nya berapa. Kita ngebandingin antara satu agent dengan agent yang lain. Kecuali emang kita anak yang backpackeran sejati gitu ya. Cuman kalau kita pergi ke sebuah tempat yang kita belum kenal, rasa-rasanya buat orang yang seperti saya agak-agak manja, traveler manja gitu. Kayaknya nggak mau ngambil resiko deh. Kayak kemarin misalnya saya ke Turki, terus ngambil satu trip ke daerah Kapadokia. Karena saya belum pernah sama sekali ke Kapadokia, saya nggak berani pengen backpackeran sama istri. Takutnya nanti dia ngambek karena saya ternyata nggak hafal jalan segala macam kan ya. Daripada traveling kita jadi bad mood, jadi nggak nyaman, ya udah deh kita pakai travel agent lokal. Dan ternyata benar. Seandainya saya nggak dapat advice dari agen lokal itu, saya udah pesan pesawat yang paling murah, Pegasus. Landing di Bandara Ataturk Istanbul pakai Turkish, kemudian nanti naiknya Pegasus ternyata ganti terminal atau ganti bandara. Jarak antara bandara Turkish Airlines dengan Pegasus tuh sekitar 2-3 jam. Antara 2 sampai 3 jam. Kan lumayan wasting time ya, lumayan ngabisin waktu tuh. Alhamdulillahnya karena kita pakai travel agent lokal, mereka kasih tahu jangan naik Pegasus. Mungkin lebih murah sekitar $20-30 lah. Tapi kalau nyewa taksi, di sana mahal taksinya dari bandara ke bandara. Ternyata malah lebih boros dan ngabisin waktu. Oh, alhamdulillah akhirnya kita pakai Turkish dengan bagasi yang lebih banyak 20 kilo. Kalau pakai Pegasus cuma 10 kilo. Berarti barang kita yang dari Indonesia harus dititipin dulu di bandara. Kalau dititipin cost lagi gitu kan. Hal-hal yang kayak gini itu butuh advice, konsultasi dengan travel agent lokal. Sehingga ketika kita pakai jasa travel agent, kita tinggal tunggu beres doang, ngikutin aja program mereka. Itinerary-nya ketika di Kapadokia ngapain, nanti hari pertama kemana, hari kedua kemana,
dibawa jalan kemana, nanti makannya di restoran lokal yang mana. Mudah, kita tinggal ngikutin doang sehingga perjalanan kita nyaman dan bisa menikmati. Kebayang gak kalau misalnya saya travelingnya di kota yang saya belum kenal, terlalu backpackeran. Yang pertama tadi udah bete gara-gara ganti terminal pesawat. Bete lagi ternyata cuma 10 kilo, gak 20 kilo bagasi. Bete lagi pas keluar turun landing di Kapadokia, ternyata harus naik taksi dulu jauh 1 jam ke Goreme, kota tempat wisatanya. Belum lagi nanti nyari-nyari hotel go show gitu kan lebih mahal daripada pesan duluan lewat agent segala macam. Pokoknya banyak BT-nya lah. Sehingga nggak maksimal. Begitu juga dengan siyahatu Ramadan, traveling bulan Ramadan. Dari awal sekarang nih, coba kita tentuin travel agent mana yang kita bakal pakai jasanya untuk traveling Ramadan kita. Apa maksudnya Ustadz? Pilih masjid, pilih komunitas, pilih program Ramadan mana yang paling cocok buat kita yang udah banyak banget di Bandung. Ada Al-Latif, ada Istiqomah, ada Salman, ada Al-Murabbi, ada Habibur Rahman, ada Al-Hidayah Arcamanik, ada di mana-mana dah pokoknya. Kita tinggal pilih travel agent Ramadan ini mana yang itinerary-nya paling cocok sama kita, yang mungkin kalau emang ada biaya infak untuk operasional rate-nya berapa, yang mungkin juga siapa pembimbingnya di situ. Sehingga dengan travel agent Ramadan kita tinggal ngikutin aja itinerary-nya. Itinerary khataman 30 juz, itinerary misalnya nanti ada program belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar apa, itinerary itikaf, itinerary apa. Kita tinggal milih di antara travel agent. Ini lebih mudah buat Ramadan kita daripada kita Ramadannya backpackeran. Kalau Ramadan backpacker sendiri tuh banyak nanti bingungnya, ini ngapain lagi ya, ini gimana, dan gak ada yang mensupport kita, gak ada yang mementoring kita. Tetap berjamaah itu lebih berkah daripada sendiri. Ini nih analogi dengan poin pertama, bahwa siyahah orang yang beriman itu, travelingnya orang beriman itu adalah Ramadan. Pilih travel agent kita, mau masjid yang mana, atau kita bisa mix beberapa travel agent. 10 pertama misalnya di masjid A, 10 kedua di masjid B, 10 ketiga di masjid C yang paling nyaman, atau ganti-gantian masjidnya. Yang penting kita ikuti program yang sudah dibuat oleh masing-masing lembaga itu, masjid itu atau komunitas itu. Insya Allah ini akan lebih maksimal. Biarkan kita mengikuti program yang sudah dibuat, kecuali kita emang udah pro banget dalam traveling ya, emang anak traveler banget, sehingga kita bisa bikin program sendiri. Dan selain program yang udah dibikin sama travel agent Ramadan itu, kan masih ada banyak free time ya, yang kita bisa memprogram diri sendiri. Kayak misalnya program dari masjid tertentu, pagi kita tilawah bareng-bareng. Nanti kan siang masih free time sampai sore. Nanti sore ada kajian hadis menjelang berbuka, membaca hadis-hadis keutamaan Ramadan, puasa, tahajud segala macam. Dan itu kan kita kalau ngelakuin sendiri agak-agak boring kan, agak-agak garing krik-krik gitu kan. Tapi berhubung ngelakuinnya bareng dengan yang lain di sebuah grup, jadi bisa saling mentertawakan. Kayak orang lagi umroh tuh ngetawain temennya yang tadi tawaf berapa kali, yang tadi mau cium hajar aswad terus nggak jadi karena kebanting ke belakang, yang ngetawain temennya apa, yang cerita, banyak cerita kan kalau lagi satu grup. Tapi kalau sendiri agak sedikit garing sih, walaupun ini perjalanannya perjalanan spiritual. Jadi berjamaah lah, carilah sebuah program, sebuah komunitas, masjid yang kita bergabung di dalamnya walaupun nggak full 30 atau 29 hari. Ini poin pertama teman-teman untuk memaksimalkan traveling Ramadan kita. Kedua, kalau di umroh haji itu ada istilah manasik ya. Jadi sebelum orang berangkat ke sana, di sini ada Ustadz Luman yang lebih pro dari saya nih dalam bab umroh. Punten Ustadz. Kalau mau berangkat umroh itu kan suka ada manasik. Kadang-kadang sekali, 2 kali, kalau haji bahkan beberapa kali secara reguler. Apa fungsi manasik? Supaya kita belajar tentang fikih ibadah selama kita berada di umroh. Dan ternyata manasik ini walaupun istilahnya identik dengan umroh dan haji, tapi juga berlaku dalam puasa Ramadan. Kita perlu belajar dulu nih. Jangan-jangan apa yang pernah kita baca tahun lalu udah lupa. Kayak misalnya kalau udah yang standar lah ya, kalau udah witir pas tarawih masih boleh witir lagi enggak Ustadz? Standar kan? Ini setiap tahun dijawab tapi setiap tahun ditanya gitu. Ustadz, imsak itu yang mana? Pas bunyi telolet atau pas
azan. Nah ini dari tanya terus setiap tahun udah ada jawabannya. Terus Ustadz kalau misalnya kita, maaf buat yang udah nikah, yang jomblo tutup telinga dulu. Buat yang udah nikah kalau ciuman di siang hari batal puasa enggak? Saya bilang ciumannya gimana? Coba diperjelas, ada videonya enggak? Modus ya. Ternyata udah pernah ditanya juga oleh sahabat kepada Nabi. Gimana kalau misalnya kita azan subuh artinya udah lewat waktu imsak. Tapi kita masih belum mandi besar, masih junub. Apakah puasa kita sah? Pertanyaan-pertanyaan yang lebih kepada tutorial puasa. Tutorial Ramadan atau teknis. Nah ini kita coba manasik diri kita dengan belajar lagi, buka lagi bukunya, YouTubean lagi, Google lagi, cari lagi di beberapa referensi. Supaya apa? Supaya pas kita jalan, kita tuh nggak terlalu polos. Kita tuh nggak terlalu blank gitu. Kayak orang umroh tadi, dia tahu, oh tawaf itu 7 kali. Jangan mentang-mentang semangat jadi 10 kali gitu atau 1000 kali. Nggak ada juga sih. Atau tawafnya, tuh ada yang tawafnya pakai roda tuh kan ya, wheelchair gitu kan ya. Gue pakai skateboard aja dah tawaf sih, ngeboseh gitu kan. Wis pakai ngetrik, oli lagi di depan sana. Dipanggil-panggil sama askar. Kenapa? Karena kita nggak baca tutorialnya dulu. Sama kayak cewek-cewek yang mau berhijab kan biasanya baca tutorial hijab kayak gimana. Atau lihat di YouTube, oh hijab yang kayak gini bagus tuh, yang sebelahnya dikasih kayak bunga mawar gitu, sebelahnya bunga kaktus gitu, ada 2 model bunga gitu kan. Oh ternyata begini cara pakai jilbab yang kekinian, yang lagi ala-ala apa gitu. Nah ini semuanya butuh baca tutorial dan kita bekali diri kita biar nggak terlalu awam. Sehingga nanti kayak misalnya apakah batal puasa kalau kita membersihkan mulut kita dengan pasta gigi atau cukup dengan air aja. Tapi kalau airnya kebanyakan ketelan gimana? Pas lagi wudhu kumur-kumur ketelan dikit sih dan rasanya segar gitu gimana gitu. Gak sengaja sih Ustadz, cuman sering gitu. Itu gimana hukumnya? Nah kayak gini-gini cari aja, jangan tanya saya ya. Coba cari, kita googling bareng-bareng. Nanti insya Allah juga akan ada kajian-kajian yang banyak. Sebagiannya akan dibahas oleh para Ustadz. Intinya bekali diri kita. Sama kayak kita misalnya mau traveling ke satu daerah, cari tahu dulu tentang daerah itu kan. Kayak misalnya kita mau kemana gitu, mau ke Jepang, mau ke New Zealand, kita udah baca di sana tuh ada objek wisata apa aja sih, ada spot apa aja sih yang seru, yang bisa bikin perjalanannya lebih berkualitas. Oh nanti datang ke museum, oh nanti yang museum itu jaraknya sekian, kita baca itinerary-nya ini apa sih. Kayak misalnya kita ke Yordania kan ada Petra atau ada apa gitu, oh ternyata ada sejarahnya. Jadi kalau kita udah baca dulu culture-nya, sejarahnya, apa tentang kota yang kita bakal datengin, pas kita sampai di sana tuh kan lebih kerasa kan, lebih menjiwai soalnya kita udah baca tentang kota itu. Kayak orang dari dulu tuh ambisinya pengen ke Korea banget. Dia udah sering nonton drakor, udah sering K-pop, udah sering cari tahu gosip-gosip Korea apa gimana gitu. Terus yang cewek-cewek Korea yang udah muslim berhijab siapa aja di follow gitu kan ya. Di stalking, udah nikah belum ya? Oh ternyata belum, mudah-mudahan saya like first like terus. Padahal biasa aja sih buat dia. Nah ini kan kenapa? Pengen ke Korea karena terobsesi oleh film-film drama Korea. Kenapa orang pengen ke Belitung? Gara-gara Laskar Pelangi. Kenapa dulu orang pengen ke Mesir? Gara-gara ayat-ayat cinta. Sebelum ayat-ayat cinta Mesir nggak terlalu jadi favorit kecuali buat orang yang memang pengen belajar sejarah. Setelah ayat-ayat cinta, gimana yang Mesir pada berbondong-bondong ke Mesir. Habis Laskar Pelangi pengen berbondong-bondong ke Belitung. Habis apalagi nanti kayak 99 Cahaya Eropa pengen kemana di Eropa teh. Habis film apa gitu Muhammad Al-Fatih pengen ke Turki. Habis ini pengen kemana. Kenapa kita jadi terobsesi jadi pengen banget ke sana gara-gara udah dimanasik dengan info atau film atau ilustrasi tentang sesuatu yang kita bakal datengin. Gitu juga dengan Ramadan. Kalau kita udah kenal banget dengan Ramadan, fadail, keutamaan. Apa sih hal-hal yang seru di bulan Ramadan? Apa sih serunya tahajud di bulan Ramadan? Apa sih serunya tarawih di bulan Ramadan? Apa sih serunya tilawah di bulan Ramadan? Apa sih serunya berbuka puasa dan ngasih orang makanan berbuka di bulan Ramadan? Serunya apa? Kita cari tahu. Makin kita tahu, makin kita terobsesi pengen memaksimalkan perjalanan itu. Makin kita cari tahu, kita makin semangat. Dan ini hal yang sangat
wajar. Sama kayak Disneyland gitu di beberapa negeri kan, di Jepang, di mungkin nggak tahu di Singapura ada apa enggak, kayak di Hong Kong. Kenapa orang datang ke sana terutama yang bawa anak kecil? Karena anaknya itu udah sering nonton film-film animasi tentang Disney gitu kan. Jadi dia pengen lihat tokoh-tokoh yang selama ini dia lihat di layar laptopnya atau di layar TV-nya. Ini keobsesi. Begitu juga tentang Ramadan. Coba bekali diri kita. Ternyata salah satu yang paling populer nih, bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Ini standar judul, tapi coba gali lagi kalimat ini. Gimana sih proses turunnya Al-Quran? Gimana sih kronologis turunnya Al-Quran? Gimana sih adegan turunnya Al-Quran? Siapa aja sih yang bawa Al-Quran? Gimana? Siapa malaikat-malaikat yang membawa Al-Quran? Malaikat pembawa Al-Quran itu dalam Al-Quran disebut dengan malaikat safaroh kiramim baroroh. Apa arti safaroh? Brand ambassador. Jadi malaikat juga ada duta-duta. Nah, duta-duta malaikat itu disebut dengan safaroh, safir. Atau yang melakukan perjalanan disebut musafir. Itu dari kata yang sama. Safaroh artinya duta. Jadi malaikat ternyata ada yang khusus bertugas cuman sebagai duta Al-Quran. Dan itu bukan satu zat, bukan satu malaikat, bukan cuma Jibril. Jibril itu kayak ikon mereka. Tapi gengnya tuh, dalam grup WA mereka tuh banyak banget membernya. Dan itu grup WA-nya, adminnya emang Jibril sih. Tapi anggotanya, membernya itu semua malaikat-malaikat keren. Safaroh, kiramim baroroh. Wibawa semua tuh malaikat. Kalau mereka udah turun dari langit, malaikat yang lain semuanya terkesima. Jadi kayak konvoi cowok-cowok keren gitu. Kan malaikat tuh kayak kalau diijilmakan sebagai laki-laki, fatamatsalalaha basyaron sawiya. Kalau jadi cowok itu cowok yang Allah aja bilang keren. Bukan cewek-cewek yang bilang keren ya. Kalau kita kan standar kerennya agak rendah nih. Siapa aja keren di mata kita kan. Keren. Mungkin sebagiannya jujur, sebagiannya basa-basi. Soalnya keren ya, basa-basi. Tapi ada juga sih yang jujur. Istri. Maaf ya. Nah, kalau malaikat yang bilang kerennya siapa? Allah. Allah sendiri yang bilang fatamatsalalaha basyaron sawiya. Siapa lagi yang bilang malaikat itu keren? Umar. Umar itu kan orangnya standarnya tinggi ya. Dia nggak akan gampang takjub sama fisik laki-laki kalau nggak ideal banget. Tuh Umar tuh, karena dia sendiri udah keren. Jadi orang yang keren kan kadang-kadang standarnya lebih tinggi. Pas datang Jibril menjelma sebagai laki-laki menemui Nabi dalam hadis iman, Islam, ihsan kayak gitu-gitu. Umar itu nggak ngomong loh. Kalau bahasa orang Sunda mungkin walaupun nggak kayak gitu, kayak orang yang terkesima banget. Saking terkesima mungkin kalau ada kita di situ udah calangapan gitu lah. Jibril. Waktu itu belum dikasih tahu kalau itu Jibril. Panggilan kerennya tuh Gabriel _ malaikat gitu kan ya. Datang Nabi, Jibril. Terus duduk lututnya bertaut dengan lutut Nabi. Itu kan keren banget ya. Salah satu cara private belajar tuh kayak gitu, berdua lututnya bertaut. Jibril nanya sesuatu, Nabi menjawab, dibenarkan, ditanya, menjawab, dibenarkan. Pas laki-laki itu udah pulang, Umar diem aja. Sampai Nabi bilang, Umar tahu gak itu siapa? Siapa ya Rasul? Itu Jibril. Tahu gitu tadi selfie, minta tanda tangan apa gitu. Kalau kita ya, ternyata dia Jibril. Wah, para sahabat terkesima. Emang keren banget. Wajar kalau Maryam aja kaget. Maryam itu kan nggak tertarik sama cowok ya. Saking mulianya, saking solehanya, di list kontak handphonenya Maryam itu nggak ada nama cowok loh kecuali 3. Ayahnya Imran, pamannya Zakaria, dan anaknya Isa. 3 doang yang dia kontak. Yang lain tuh nggak ada nama cowok. Kalau kita mungkin nggak ada juga, tapi PP-nya cowok, namanya cewek gitu. Itu salah satu modus zaman old lah. Sekarang udah enggak, lebih vulgar. Terus Maryam aja kaget. Dan kagetnya Maryam ngapain? Ta'awuz kan? A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Kalau bahasa singkatnya itu kan kepanjangan ya. Masa kaget panjang gitu kan ya? Kaget, a'udzu birrahmani panjang gitu. Itu kaget orang soleh, orang berilmu. Kalau kaget kita kan cuma satu kata. Atau minimal auzubillah, ngelihat Jibril sampai bilang auzubillah itu sesuatu banget loh. Karena buat Maryam, auzubillah Maryam, kalau kita tuh wow. Versi Maryam auzubillah, versi kita wow, itu auzubillahnya versi Maryam. Karena dia soleh dia nggak bilang wow, dia bilang auzubillah. Itu
Itu safaroh, malaikat-malaikat itu turun membawa Al-Quran. Yang bawanya siapa? Jibril. Jadi kayak Paskibra itu kan ya. Ada yang tim 8, ada yang tim berapa? 17, ada yang tim 45 gitu-gitu kan. Nah malaikat juga gitu. Ada yang membawa Al-Qurannya yaitu Jibril. Ada yang mengiringinya ring 1, ring 2, ring 3 segala macam. Dan itu bahasa Al-Qurannya apa? Tanazzalul malaikah. Tanazzal artinya malaikat itu turunnya berkelompok-kelompok. Kelompok apa? Tim 8, kelompok tim 17, kelompok tim 45, kelompok tanazzal turun berkelompok-kelompok berangsur-angsur warruh dan Jibril. Jibril itu diistilahkan dengan Ruhul Kudus, roh yang suci yaitu Jibril. Artinya ketika Jibril membawa Al-Quran turun ke dunia, itu diiringi oleh barisan malaikat yang konvoi dari langit pertama sampai langit ke-7. Dan di antara tangga-tangga langit itulah Jibril turun satu tangga demi satu tangga membawa Al-Quran yang mulia. Dan setiap Al-Quran lewat, para malaikat semuanya ta'zim, menghormati lewatnya Al-Quran. Semuanya menunduk di depan Al-Quran yang lewat. Dan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuh itu kecuali yang suci yaitu para malaikat sebagian tafsir. Walaupun ada dua versi tafsir. Kemudian Jibril datang kepada Rasulullah SAW mengilhamkan, mengajarkan Al-Quran ini kepada Rasul. Dan bisa dibilang teman-teman, Rasulullah itu ujian hafalan Al-Quran beliau itu di bulan Ramadan. Setiap datang bulan Ramadan setelah Al-Quran udah turun sekian banyak, Jibril selalu memurojaahi. Murojaahi itu istilah orang-orang hafiz, ujian gitu atau ngulang hafalan. Itu bulan Ramadan Jibril datang, Muhammad coba store hafalan. Nabi Muhammad store dan gak ada yang salah. Udah selesai khatam, Jibril naik lagi. Jadi setiap bulan Ramadan Jibril mengevaluasi hafalan Qur'annya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Jibril itu bisa dibilang kayak mentornya Nabi, sahabat soulmate-nya Nabi banget, temannya Nabi banget, yang mencintai Nabi banget. Apa ayat bahwa Jibril itu mentornya Nabi? Allamahu syadidul quwa zu mirratin fastawa. Al-Quran yang diajarkan kepada Muhammad oleh malaikat yang syadidul quwa, malaikat yang keras, malaikat yang perkasa. Zumirrah, malaikat yang memiliki wibawa. Gimana wibawanya Jibril? Ya kayak manusia, kalau orang yang wibawa lagi ngomong kan yang lain diem ya. Jibril kalau ngomong malaikat yang lain diem. Kalau Jibril lewat malaikat lain, Jibril pada bisik-bisik gitu. Saking kerennya Jibril. Dan Jibril ini punya geng ring satunya. Siapa ring satunya Jibril? Dulu iblis sebelum dia berkhianat. Setelah dia berkhianat Allah laknat, diganti oleh para anbiya. Dan puncaknya Rasulullah SAW. Dan Jibril sama Rasulullah itu saling mencintai karena Allah. Teman banget. Kalau kemana-mana berdua, kalau bahasa kita ngopi bareng, nongkrong bareng, jalan bareng gitu kan. Pernah suatu saat Jibril lama gak turun-turun. Nabi kangen banget kepada Jibril. Kemana ya Jibril kok gak turun, lihat ke langit. Jibril juga di langit lihat ke bumi, gimana ya kok gak bisa turun. Sama-sama kangen tapi gak bisa ketemu. Jibril kangen Nabi, Nabi kangen Jibril tapi gak bisa ketemu. Setelah sekian lama Jibril baru turun, Nabi nanya, ya Jibril kemana aja kok gak datang-datang, saya kangen gitu. Kata Jibril membacakan ayat. Jadi jawaban Jibril itu ayat Al-Quran. Berarti Allah udah ngasih jawaban sebelum Nabi bertanya. Apa ayatnya? Di surat Maryam. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tidak turun wahai Muhammad, para malaikat, kecuali karena perintah Allah. Walaupun kangen, Jibril emosional. Dia kadang marah, dia kadang suka, dia kadang sedih, dia kadang gak tega. Kapan Jibril gak tega? Ketika Nabi dicabut nyawanya, sakaratul maut. Dan Jibril berada di sisinya Rasulullah, Jibril memalingkan wajahnya tidak melihat ke arah Rasulullah. Rasulullah bertanya, Jibril, bencikah engkau melihat wajahku saat ini ya Jibril? Aku lagi jelek ya kalau bahasa kita gitu. Kata Jibril, ya Rasulullah, saya gak tega melihat wajah Rasul ketika kesakitan. Saking sayangnya Jibril kepada Rasulullah. Jadi malaikat itu bukan plain, kayak robot gitu, gak ada emosional. Ada emosionalnya, cuman emosional malaikat juga karena Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka gak pernah bermaksiat, termasuk dalam perasaannya, suka, benci. Bahkan kadang-kadang malaikat juga saking semangatnya bekerja sampai debat, ikhtilaf di antara malaikat. Malaikat juga ada mazhab-mazhab. Mana malaikat mazhab
itu yang kasus membunuh 100 orang. Terus dia meninggal di tengah jalan, datang 2 malaikat, beda mazhab kan. Yang satu bilang, dia bawa surga nih, enak aja kan dia banyak dosa. Tapi kan dia udah tobat, tapi kan dia belum selesai tobatnya, banyak rame. Akhirnya Allah menengahi di antara pertikaian 2 malaikat. Artinya malaikat ini punya emosi. Cuman emosinya itu gak kayak kita, yang baper subjektif, dikit-dikit baper, misalnya yang marahnya gak jelas alasannya apa, yang cintanya cinta buta, dan segala macam lah. Kalau malaikat kayak gitu. Jadi malaikat cinta sama Rasul tapi nggak bisa ketemu. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kita imajinasikan suasana ketika Ramadan turun Al-Quran supaya kita tahu bulan Ramadan ini bulan yang di langit tuh sibuk banget loh. Malam Ramadan pertama di langit itu hiruk pikuknya tuh luar biasa. Euforianya tuh luar biasa. Gembira semua langit tuh. Sampai surga dibukain satu pintu yang tidak dibuka kecuali di bulan Ramadan. Dan pohon-pohon di surga itu dihias oleh Allah seperti kita menghias taman dengan lampu-lampu di atas pohon. Jadi surga di bulan Ramadan itu kelap-kelip, indah sekali. Tanpa itu aja udah indah surga teh. Saking indahnya surga, Nabi kan pernah melihat surga ketika lagi sholat ya. Kalau nggak salah lagi sholat gerhana matahari. Allahu Akbar, tring gitu. Allah buka tabir, kalau bahasa kita itu dikasih kayak 4D gitu kan, tiba-tiba Nabi ngelihat sesuatu yang lain. Allah bukakan tabir hijab surga sehingga Nabi melihat surga dari jarak yang sangat dekat. Saking dekatnya seolah-olah hanya dengan melangkah beliau bisa metik buah anggur di dalam surga. Nabi lagi sholat nih, Allah bukakan hijab, Nabi ngelihat surga, ada anggur yang bergelantungan dan gemes banget pengen dipetik saking kerennya nih anggur, saking ranum banget. Nabi berjalan lagi sholat menuju ke depan dan pengen ngeraih anggur. Lalu Allah tutup hijab itu, dibukalah hijab neraka. Nabi langsung mundur ke belakang sampai mentok ke sahabat di saf pertama karena melihat isi neraka. Ini artinya surga nggak dihias saja tuh udah keren. Nggak dihias saja Allah sampai mengatakan bahasa-bahasa tentang surga itu di dalamnya lu'lu, marjan, segala macam. Di dalamnya ada banyak perhiasan-perhiasan. Belum lagi nanti bahasanya mudhammatan. Ada jenis surga yang hijau tua. Hah? Surga hijau tua maksudnya apa? Surga yang lebat dengan pohon-pohonnya. Ini berarti surga kayak Amazon kalau di dunia. Hutannya lebat banget dan itu buat anak-anak yang anak-anak gunung lah ya. Yang senang-senang gunung tuh ada mudhammatan ayatnya. Saya lagi nyari-nyari surga yang ada ombaknya yang mana gitu. Yang ada mudham. Kenapa surga identik dengan gunung, kebun, rumah, pasangan. Yang pasti pasangan itu yang penting sih. Karena ada kebun, gunung segala macam sendiri agak-agak garing juga ya. Dan insya Allah di surga itu gak ada jomblo, tetap hashtag. Mudhammatan. Jadi anak-anak Wanadri ini coba baca Ar-Rahman dan coba bedah lagi ayat mudhammatan. Surganya hijau tua. Kenapa hijau tua? Saking lebatnya hutan di dalam surga. Kayak gimana jenis pohon di dalam surga? Satu pohonnya kita berjalan di bawahnya 100 tahun itu belum keluar dari naungan dahan-dahannya. Kan di daerah Taman Sari gitu kan ada pohon-pohon yang kebun binatang yang gede banget ya melintasi jalan. Itu baru di dunia aja udah kayak gitu pohon, gimana di surga. Sehingga kalau kita berjalan di bawahnya 100 tahun naik onta nih 100 tahun belum keluar dari dahan atau naungan keteduhan satu pohon doang. Makanya disebut mudhammatan, hijau tua, lebat banget. Siapa yang ada di sana? Itu tempat spot buat berburu. Karena salah satu hobi nanti penghuni surga, terutama yang cowok-cowok berburu. Cewek-cewek nemenin cowoknya berburu. Berburu, kita udah, dan berburunya udah jago, bukan meleset-meleset wae ya. Jadi gak seru juga kan, meleset akhirnya stres. Kenapa? Gak dapat buruan. Masa di surga stres gitu? Pastilah. Nanti kalau yang tadi main air pasti udah jadi tiba-tiba jadi kayak Kelly Slater gitu, tiba-tiba jadi main di barrel gitu, udah jago pro surfer gitu. Karena di sana tuh udah nggak ada lagi yang setengah-setengah, semuanya jadi pro. La khaufun alaihim wala nas. Gambaran emosional perasaan manusia di dalam surga, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nggak ada lagi rasa takut, khawatir, dan nggak ada lagi rasa kecewa atau sedih. Terus gambaran rumah dalam surga, rumah yang tidak ada teriakan di dalamnya dan tidak ada ucapan-ucapan tercelah. Itu rumah surga.
Sakinah mawadahnya surga itu nggak ada teriakan, nggak ada ucapan tercela. Setiap hari yang kita dengar dari pasangan kita kalimat yang indah. Pasangan kita nggak mungkin ngecewain kita di surga. Kalau di dunia kadang manyun, wajar lah ya. Kadang salah ngomong, wajar manusia. Tapi di surga nggak ada yang kayak gitu. Semuanya nikmat. Dan malam Ramadan, surga yang indah itu Allah hias. Jadi kita bayangkan, kita imajinasikan. Kenapa Nabi ngomong sedetail ini? Supaya kita berimajinasi tentang keadaan Ramadan. Sampai yang saya pernah cerita, Nabi pernah Allah perlihatkan surga dalam mimpi kan? Dan mimpinya Nabi itu bagian dari mi'rajnya beliau naik ke langit. Ngelihat sebuah istana yang indah. Istananya tembus pandang jadi kayak kaca gitu. Kemudian di dalam istana, di sebelah istana itu ada seorang cewek lagi main ayunan. Terus Nabi nanya kepada Jibril, itu cewek itu siapa? Itu rumah siapa? Rumah Umar. Langsung Nabi memalingkan wajahnya karena ternyata itu istrinya Umar. Ini menunjukkan bahwa surga itu real teman-teman. Dan sekarang udah ada. Surga itu bukan diciptakan nanti setelah kiamat. Enggak. Surga itu salah satu di antara ciptaan-ciptaan Allah yang awal. Jadi awalun juga tuh surga, neraka, al-qalam yang kayak gitu-gitu tuh awalun loh. Yang awal-awal diciptakan. Jadi surga sekarang udah ada. Cuman beda dimensi sama kita. Kalau Allah berkehendak kita hanya perlu waktu beberapa detik untuk sampai ke sana. Kayak Nabi berisra dan mi'raj. Beda dimensi dengan kita. Jadi suasananya udah ada, nyanyian surganya udah ada. Yang isi dari lirik nyanyiannya apa? Salaman salam, salaman salam. Semua nyanyiannya kalimatnya adalah keselamatan, keselamatan, baik-baik. Nggak ada kalimat-kalimat yang jelek di dalamnya. Ini artinya Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa di sisi Allah. Sehingga kita hayati itu teman-teman. Itu yang kedua. Yang ketiga yang ada 4 yang kita cari dalam traveling. Yang ketiga adalah bangun mood. Karena kalau kita traveling gak ngejaga mood, itu biasanya juga tadi garing kan. Walaupun tempatnya keren, fasilitasnya bagus, itinerary-nya udah lengkap banget. Tapi karena kita gak mood, kenapa gak mood? Bisa jadi tadi sakit hati, baper, bete, ada haters di followers kita. Ada yang komen negatif ke kita di akun. Sesuatu yang simple banget tapi bisa bikin mood kita hilang. Kan gak nyaman lagi ya perjalanan. Kebayang gak sih kalau orang lagi umroh, lagi traveling suami istri yang tadinya niatnya pengen honeymoon. Tiba-tiba kayak ada sedikit keributan gitu. Di dalam hotel bertengkar, akhirnya yang satu tidur di lantai di sofa, satu lagi tidur di kasur, atau pas keluar makan sarapan keluar sendiri-sendiri, terus pas jalannya masing-masing sendiri-sendiri, nggak saling menyapa. Buat apa traveling kalau kayak gitu kan nggak nyaman banget nih. Kenapa bisa jadi gini? Karena moodnya hilang. Nggak sedikit loh orang yang berangkat umroh sampai di sana malah diam-diaman. Yang tadinya udah happy-happyan, kita umroh pertama nih berdua, sampai di sana ada masalah sepele, akhirnya diam-diaman. Mungkin masalah sepelenya apa? Katanya tadi nungguin saya di pintu, saya tungguin lama, ternyata udah makan duluan di hotel, akhirnya ngambek misalnya. Katanya mau apa, mau umroh apa, mau tawaf bareng, tapi kok kamu pergi duluan sama teman-teman, akhirnya ngambek. Bisa ada apa aja yang bisa bikin mood kita drop, gitu juga Ramadan. Mood Ramadan sangat ditentuin dengan keadaan dalam hati kita. Gimana supaya hati kita selalu mood imannya baik buat ibadah-ibadah Ramadan? Banyak istighfar teman-teman. Karena yang bikin mood iman kita drop, dosa. Saya selalu ngulang-ulang kalimat dari ulama, min awwalil khair an tatrukas syarr. Awal dari semua kebaikan itu tinggalin dosa. Salah satu cara ninggalin dosa, istighfar. Sehingga kalau kita membiasakan istighfar, insya Allah mood kita tuh naik lagi tuh. Istighfar tuh kayak charging. Jadi makin sering kita istighfar, makin naik persentase mood kita. Sehingga ketika puncaknya mood kita lagi ngejos banget, itu semua ibadah tuh ringan loh. Sholat 1 juz ringan, malah dianggap kok 1 juz sih, bukan 10 juz. Pas 10 juz kok 10 juz sih gak khatam sekalian. Wah ngeri nih. Sholat tahajud udah dia taraweh plus tahajud lagi, walaupun ada mazahib lah ya. Dia tahajud lagi di rumah. Kalau tadi kenapa tahajud lagi? Soalnya tadi kan tarawihnya crowd. Saya pengen tahajud berdua. Boleh nggak gandengan? Allah. Gak boleh, Rasul juga yang paling romantis nggak gitu-gitu amat gitu kan ya. Oh ya udah deketan aja deh. Jangan jauh-jauh tuh. Deketan lagi. Kenapa sih harus deketan? Soalnya kalau kamu jauh hafalan saya suka lupa.
Udah deketan tetap lupa. Jadi semangat banget gitu. Pengen tahajud semangat, pengen ngasih makan orang berbuka semangat, tilawah semangat. Apa aja lah pokoknya kebaikan-kebaikan karena moodnya lagi dapat istighfar. Dan yang terakhir yang keempat, ini juga penting teman-teman. Kita tuh traveling tuh akan bakal jadi fun dan enjoy banget kalau kita perginya dengan seorang teman, partner traveling yang sehobi sama kita. Itu bakalan enjoy banget. Misalnya yang seneng di air. Kebayang gak sih kita traveling ke laut sama teman kita yang takut hitam? Bete banget kan? Nyemplung yuk. Malas hitam gitu. Kalau saya kan emang gak takut hitam karena udah kagok kan. Ya udah sekalian lah gitu. Saya gitu gak gitu juga tetap aja dibilang hitam. Ya udah kagok lah sekalian hitam gitu. Walaupun tetap rempong pakai segala macam. Biar gak bertambah daripada nanti gak dibukain pintu sama istri. Soalnya gak kenal siapa sih ini. Kebayang kita lagi senang-senangnya main air, pergi ke wisatanya ke laut, tapi teman kita takut hitam atau teman kita nggak senang air, dia duduk aja di warung minum es kelapa muda, makan ikan segala macam. Kita sendiri yang garing, karena saya pernah traveling di sebuah tempat, saya udah nyemplung, snorkeling gitu, free dive nggak jelas gitu. Kenapa nggak jelas free dive tapi cuma setengah meter gitu, free dive gitu. Karena khawatir kalau yang jurang-jurang di dalam laut. Pokoknya lagi free dive gitu, teman-teman pada selfie-an gitu. Seru loh ini banyak ikan hias, banyak terumbu karang. Oh iya Ustaz bagus, tampil selfie. Cuman 15 menit saya langsung naik lagi ke boat. Kenapa? Gak seru, garing banget. Masa saya mau jadi sendiri doang di situ di laut, yang lain pada di atas kapal. Ini karena gak dapat partner yang sehobi. Sama kayak kita yang senang gunung, ngajak orang yang malas banget ke gunung. Kedinginan, banyak nyamuk, belum lagi nanti jurik segala macam, khawatir. Masa saya mau ke belakang, terus bangunin kita, kenapa? Takut gitu kan ya, kan gak seru banget kan, belum lagi dia lebay gitu orangnya ke gunung kayak nonton film horor, dikit-dikit peluk gitu. Ya kalau itu pasangan, kalau teman kos-kosan gitu kan geli ya. Ini gak sehobi nih sama kita nih ke gunungnya, jadi gak akan nyaman perjalanan kita trip ke gunung. Atau yang ke mall, saya sering merhatiin nih kalau lagi nganterin istri ke mall, apalagi mallnya yang agak-agak rame gitu kayak pasar baru ya. Saya kalau datang ke tempat-tempat yang crowd gitu, saya perhatiin apa? Wajah bapak-bapak. Itu semuanya kerung gitu. Ibu-ibunya beda banget nih ekspresi antara ibu-ibu sama bapak-bapak kalau di mall teh. Apalagi mallnya yang pasar-pasar gitu kan, bapak-bapaknya sambil bawa dagang bawa bawaan gitu istrinya kan nggak bawa, jadi nggak berasa belanja banyak kan, kayak free gitu. Belum ada apa-apa yang dibeli. Si bapaknya ini apa? Makanya kan ada sunnah Nabi dalam sunnah berbelanja. Salah satunya apa? Suatu hari Nabi lagi belanja bareng dengan Abu Hurairah, ditemenin gitu. Pas Nabi udah beli sesuatu, Abu Hurairah pengen ngambil. Ya Rasul biasa bawa. Kata Nabi, seorang yang belanja membawa belanjaannya sendiri. Itu sunnah belanja. Kenapa kita bawa belanjaan sendiri? Biar tahu kalau kita udah belanja banyak. Kalau yang bawanya supir, suami atau siapa gitu, kita nggak tahu. Makanya belanja bawaan sendiri. Udah banyak akhirnya males gitu kan. Atau naruh dulu di bagasi mobil balik lagi. Tetap aja. Itu wajah bapak-bapak tuh rata-rata tuh bete banget loh. Kalau di tempat-tempat crowd gitu ya. Semuanya pada bete. Kalau seandainya mereka bisa memilih. Cuman gak dikasih pilihan sama istrinya. Seandainya bisa memilih pasti mereka mau mojok di mana gitu ngopi. Kalau udah dikasih kopi langsung cenghar lagi kan ya. Wah kopi nih. Makanya kalau partner traveling kita nggak sehobi itu nggak bakalan enjoy, pasti nggak nyaman banget. Sebentar udah langsung pengen cus, kenapa? Udah kelihatan ada wajah-wajah bete nih. Mudah-mudahan kita cari partner Ramadan kita. Siapa yang rajin tilawah? Almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung siapa teman dekatnya. Jadi kalau partner traveling Ramadan kita senang tilawah, kita ke bawah. Senang tahajud kita ke bawah. Senang sedekah kita ke bawah. Senang kebaikan-kebaikan kita ke bawah. Cari partner traveling yang bisa bikin Ramadan kita lebih semangat, lebih lebih nyaman gitu. Dan mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti ada satu kesempatan 10 malam terakhir. Itu kalau saya analogiin dengan traveling teman-teman. Biasanya pas kita traveling kalau dengan pasangan tuh selalu hari terakhir itu kita nggak barengan.
Hari pertama barengan, kedua barengan, terus aja barengan, pegangan tangan kemana-mana nggak bisa lepas gitu. Giliran hari terakhir pasti nggak barengan. Kenapa? Karena masing-masing ngejar target. Nyari oleh-oleh yang belum dapat. Si ibunya nyari oleh-oleh buat teman-temannya, si yang cowoknya juga nyari oleh-oleh buat teman-temannya. Jadi semuanya mencar, hari terakhir biasanya mencar tuh. Masing-masing rempong sendiri-sendiri. Udah kita nanti ketemu di sini ya meeting pointnya, udah jalan sendiri-sendiri. Itu analogi sederhana berlaku juga di Ramadan. Hari terakhir yang tadinya kita barengan, berbuka puasa bareng, malam tahajud bareng. Begitu masuk asyarah min awakhir Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan, kayaknya kita harus berlakukan SOP traveling. Gak apa-apa deh, kali ini kita agak sendiri-sendiri. Itikaf sendiri-sendiri, maksudnya satu masjid tapi kan beda. Masa mau itikaf di sini mesra-mesraan kan agak aneh ya. Boleh sih mesra-mesraan, gimana? Nyisir rambut, misalnya, mah bawa sisir enggak? Kenapa? Sunnah mah. Kan Aisyah nyisir rambut Nabi ketika lagi, papa kan gak punya rambut. Oh ya. Soalnya banyak mikir gitu. Jadi udah mulai sendiri-sendiri, udah nggak buka puasa bareng lagi karena sibuk dengan itikaf, masing-masing ngejar malam Lailatul Qadar. Dan itu penting banget, insya Allah nanti di malam-malam berikutnya akan dibahas. Mudah-mudahan tahun ini kita memperoleh Lailatul Qadar, dan seandainya tahun ini adalah Ramadan terakhir kita, ya Allah jadikanlah Ramadan ini sebagai penggugur semua dosa-dosa kami. Jadikanlah Ramadan ini sebagai jalan buat kami ke surgamu ya Allah. Dan jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan terbaik dalam hidup kami. Semoga Allah memberkahi bulan Ramadan kita. Kullu am wa antum bi khair. Ramadan karim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.